Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 2 November 2021. Bersama saya Ajeng Hatalea di Tribun Ambon hari ini akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya. Untuk Tribuners tentunya di Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama. 120 aparat kepolisian amankan perbatasan Tamilo Sepa. Sebanyak 120 aparat kepolisian diterjunkan Kepolisian Resort Maluku Tengah untuk mengamankan perbatasan negeri Sepa dan negeri Tamilo pasca pertikaian warga pada Senin 1 November 2021. Kapolres Maluku Tengah AKBP Rosita Umasugi pun memastikan kondisi aman terkendali. Umasugi menjelaskan pertikaian dua kelompok warga itu terjadi pasca pengecekan batas wilayah petuanan kedua negeri pada Senin. Terjadi saling klaim tanah yang kemudian berujung penyerangan sekelompok massa ke kelompok lainnya. Alhasil, 1 tewas dan 9 orang lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, Tribuners, 2 rumah kebun dan belasan unit sepeda motor dirusak massa. Sementara itu, Tribuners, polisi imbau warga Tamilo dan Sepa tidak mudah terprovokasi. Masyarakat diminta tidak terprovokasi adanya konflik antara Desa Sepa dan Tamilo di Maluku Tengah. Permintaan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Maluku Rum Ohoira. Rum meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang bisa membuat kericuhan kembali terjadi. Masyarakat Pintarung harus mengecek kembali informasi yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terlebih informasi tersebut hanya membuat situasi dan kondisi keamanan kembali tidak kondusif. Rom juga berharap masyarakat segera menyelesaikan secara kekeluargaan, terlebih kedua desa banyak yang memiliki hubungan saudara. Dikatakan pihaknya sementara menangani kasus tindak pidana yang sudah terjadi saat bentrok terjadi. Untuk diketahui, pertikaian dua kelompok warga itu terjadi pasca pengecekan batas wilayah kedua negeri pada Senin 1 November 2021. Terjadi saling klaim tanah yang kemudian berujung penyerangan sekelompok massa ke kelompok lainnya. Alhasil, 1 tewas dan 9 orang lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, Tribuners, 2 rumah kebun dan belasan unit sepeda motor dirusak massa. Hingga berita ini ditayangkan, saat ini situasi masih dapat dikendalikan dan kedua massa sudah kembali ke rumah masing-masing. Tentunya dalam peristiwa seperti ini banyak informasi atau isu-isu yang sifatnya adalah hoax. Ada juga yang memang dengan sengaja dihembuskan untuk memperluncing permasalahan antara yang sudah terjadi. Oleh karenanya setiap informasi yang diterima atau didapatkan perlu untuk dilakukan cross and recheck kembali sebelum disebarkan kepada masyarakat. Percayakan saja informasi yang datang dari sumber-sumber terpercaya seperti aparat pemerintahan, aparat keamanan, dan lain sebagainya. Dan sekali lagi saya menghimbau kepada saudara masyarakat di Desa Tamilo maupun saudara dari Desa Sepa agar menahan diri, jangan terprovokasi sehingga kasus ini tidak melebar. Mari semua kita selesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan, sebagaimana yang sudah dilakukan, yang sudah ditunjukkan oleh orang-orang tua-tua kita yang terdahulu. Terima kasih. Baik, Tribuners, dari Maluku Tengah kita ke Kota Ambon. Lohana Pesi menyesal Ahok datang ke Ambon di akhir masa jabatannya. Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi menyambut antusias kedatangan Komisaris Utama PT Pertamina Cahaya Purna alias Ahok di Kota Ambon. Menurutnya, Ahok adalah pemimpin yang sangat luar biasa, bekerja dengan hati, rendah hati, jujur namun sangat tegas. Kepada awak media, wali kota 2 periode itu bahkan mengaku menyesal kedatangan Ahok di kota bertajuk Manise ini di penghujung masa pemerintahannya yang tinggal 8 bulan lagi.
Pasalnya gaya pemimpin Ahok sangatlah tepat dipraktekkan untuk membangun kota berjuluk Manise ini. Dia melanjutkan motivasi yang Ahok bagikan di sela kunjungannya di kota Ambon sangat patut dicontohi. Untuk itu, selain kepada ASN, Luhana PSI pun meminta para calon yang ingin maju di Pilwakot 2024 untuk mencontohi cara kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Kalau beliau untuk di situ aja. Dan Pertamina untuk menang nih Pak. Gitu. Saya rasa itu ya. Terima kasih kalau mau foto. Saya sudah merasa minimal saya sudah lakukan. Kalau kita nyesal nggak bisa balik lagi kan. Nah, kayak sekarang saya jadi komod. Saya eksekusi ada di direksi. Kalau kita bisa kerja cepat, kita mulai semua cepat. Nah, saya cuma berharap seperti itu. Bapak Ibu harus sadar ketika ada jabatan di depan atau sudah diambil dari kita, Anda mau minta nangis pun nggak bisa lagi. Ini adalah Dianggap belum siap terapkan sistem pembayaran barcode, Luhana PSI geram. Wali Kota Ambon Richard Luhana PSI geram ada yang meremehkan kemampuan teknologi warga Kota Ambon. Ketegasan itu menyusul sorotan sejumlah pihak untuk kebijakan baru penggunaan sistem barcode pembayaran tarif angkutan kota yang disebut belum tepat. Warga yang dinilai belum melek teknologi menjadi pertimbangan. Wali Kota 2 periode itu pun menegaskan warga kota berkompeten dalam pemanfaatan teknologi. Meski begitu, tak semua warga dapat menggunakan sistem barcode. Namun tak berarti warga Ambon tertinggal dari lainnya. Dia melanjutkan penggunaan barcode sebagai sistem pembayaran tarif pun tak wajib dan masih uji coba. Warga masih dapat membayar secara tunai. Luhana PSI menjelaskan dengan status Ambon sebagai kota smart dan dengan perkembangan teknologi, kedepannya akan ada perubahan dalam banyak sistem. Ya akan terus kepada penggunaan teknologi. Tidak. Jadi barcode yang dipakai itu bukan ditetapkan oleh pemerintah kota. Jadi kalau mau komentar itu belajar betul. Jangan ngomong hajat tanpa punya dasar. Ngerti? Barcode itu kerjasama antara Bank Mandiri dengan asosiasi sopir. Ya, itu kesepakatan antara Bank Mandiri dan si asosiasi sopir itu. Pemerintah kota itu hanya pengawasan untuk itu. Ngerti ya? Jadi saya mau cabut apa? Saya nggak ada punya keputusan apa-apa tentang barcode itu. Bagaimana? Oleh karena itu kalau membuat pernyataan itu harus belajar teliti. Jangan sampai nanti orang lihat, waduh ini senjata makan Tuhan. Udah mengerti nggak? Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan mengarah kepada penggunaan barcode di mana-mana. Apa beda barcode di penumpang dengan barcode yang saudara pakai di tempat-tempat lain? Nggak ada beda. Ini ke depan, itu pasti mekanisme barcode itu akan dipakai di mana-mana. Di mana-mana. Ya. Dan ini, menurut saya begini, jangan meremehkan rakyat saya. Seakan-akan ketua ini masih gagap teknologi, jangan dong. Ini Ambon sudah sama dengan kota-kota lain. Nilainya kita ini jauh juga lebih hebat. Jadi jangan ketong pakai itu seakan-akan ketong ini belum siap bahwa tidak semua orang itu bisa pakai barcode. Jadi kalau angkot itu juga kalau tidak bisa pakai barcode, bayar tunai kan tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada masalah apa-apa. Cuma jangan meremehkan ini rakyat seakan-akan ketong ini masih tertinggal. Saya nggak mau itu. Itu dilecehkan tuh. Bagaimana mungkin bisa kayak begitu? Masih dari Kota Ambon Tribuners, Luhana PSI kembali lantik Stella Tupanilai jadi Raja Negeri Halong. Stella Tupanilai kembali dilantik jadi Raja Negeri Halong, Kecamatan Teluk Baguala, Ambon, Selasa 2 November 2021. Pelantikan dilakukan Wali Kota Ambon Richard Luhana PSI di Aula Balai Kota Ambon. Luhana PSI menyebutkan terpilihnya Stella berdasarkan pada pertimbangan budaya, di mana anak tertua dalam keluarga Tupanilai yang meneruskan garis kepemimpinan. Karena itu dilantik sebagai raja. Tidak ada kepentingan lain, kata Luhana PSI. Melantik Stella yang telah memerintah selama 2 periode sebelumnya. Luhana PSI menjelaskan pemilihan Raja Halong ini jadi salah satu masalah serius yang ditangani pemerintah kota. Berbeda dengan negeri lainnya di Ambon, negeri Halong sepakat memilih raja sesuai garis keturunan. Juga kesepakatan antar seluruh ahli waris dalam rumah. Sementara itu, tidak ada titik temu dalam keluarga Tupanilai meskipun berbagai macam pendekatan telah dilakukan.
Sementara warga Halong membutuhkan kepala pemerintahan untuk pelayanan publik dan lainnya. Dia menegaskan bila ada ketidaksetujuan pemilihan Stella sebagai raja, maka dapat digugah secara hukum. Diketahui Stella Tupanelai akan menjadi Raja Halong dengan periode kepemimpinan 2021 hingga 2026 mendatang. Negeri Halong yang melantik Wali Kota Ambon, Richard Wanapesi. Saya selaku Wali Kota, 2 kali saya kumpul berbicara dalam semangat persaudaraan, tidak ada kesepakatan. Saya minta tolong Pak Pendeta untuk berdoa berkumpul dengan keluarga, tidak ada kesepakatan. Jadi pengalaman saya di hadapan Tuhan saja sudah tidak ada kesepakatan. Bagaimana di hadapan manusia lagi? Nah, pada sisi lain harus ada pelayanan buat masyarakat. Ya. Nah, saya kan prinsip tidak mau intervensi. Tapi dari ruang yang ada, ya, dalam semangat mempertimbangkan usulan dari sendiri, lalu kemudian saya kaji dari semangat pendekatan kultural, ya, adat yang biasanya jadi raja itu kan kakak. Ya, nah kakak yang paling tua itu adalah laki. Ternyata beliau sudah meninggal dunia. Yang nomor 2 nih Ibu Stella. Jadi pertimbangan kita untuk melantik ini bukan pertimbangan, cuma pertimbangan dari segi hierarki keluarga saja. Beliau itu. Nah, yang kedua, kalau misalnya ada keluarga yang anggota keluarga adik-adik yang keberatan, ya terbuka ruang untuk itu dipersoalkan ke PTWN. Karena yang menetapkan itu adalah kepala mata rumah perintah, ya. Nah, kepala mata rumah perintah itu sesuai data yang ada itu Ibu Stella, ya. Diangkat pada waktu beliau jadi raja, lalu ada SK resmi tentang kepala mata rumah perintah. Dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, Tribuners, kita ke berita terakhir. Gantikan Agus Adrianto, Johnson Sirait dilantik jadi KPN Masohi. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Erwin Mangatas Malau, resmi melantik dan mengukuhkan Johnson Sirait sebagai Ketua Pengadilan Negeri atau KPN Masohi. Pelantikan berlangsung khidmat di ruang sidang pengadilan setempat pada Senin 1 November 2021. Johnson dilantik menggantikan Agus Adrianto yang akan dimutasikan menjabat Ketua Pengadilan Negeri Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya Tribuners, Johnson diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua PN Namlea Kabupaten Buru. Erwin dalam arahannya berharap Ketua PN yang baru dilantik dapat mengembangkan amanat sesuai sumpah janji jabatan yang telah diucapkan. Sumpah janji yang diucap saat ini bukan saja disaksikan manusia, namun lebih sakral dari itu adalah persaksian di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pengalaman sebagai Wakil Ketua PN Namlea tentunya bisa jadi modal untuk mengatur manajemen PN Masohi dengan lebih baik. Sementara itu, kepada Ketua PN yang lama, Erwin berharap semua karya dan dedikasi baik yang diterapkan selama menjabat Ketua PN Masohi dapat dikembangkan di tempat tugas yang baru guna mewujudkan visi misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jabatan lama, pimpinan Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Namlea. Golongan ruang 4A. Pangkat jabatan baru. Penyumpahan oleh Hakim Ketua Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Ambon. Mahasiswa di Pulau Buru minta Bupati Umasugi tutup kafe remang-remang. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Namlea menggelar aksi protes di depan kantor Bupati Buru pada Senin 1 November 2021. Mereka pengelola kafe remang-remang di Kabupaten Buru yang dianggap melanggar aturan jam operasional selama pandemi COVID-19. Dalam aksinya mereka berorasi secara bergantian. Tampak juga sebuah ban bekas dibakar tepat di pelataran kantor Bupati. Asap hitam pun mengepul di area tersebut. Menurut Ketua HMI Cabang Namlea, Indirwan M. Sowakil, selain melanggar operasional, kafe remang-remang juga rawan peredaran minuman keras. Dia pun menilai Satpol PP tidak bertindak tegas terhadap aktivitas yang telah melanggar aturan itu, sehingga harus diberikan sanksi tegas. Selain di kantor Bupati, mahasiswa juga menggelar aksi di kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru. Aktivitas dan sampai hari ini melanggar prokes kesehatan saudara-saudara. Terlebih dahulu, beta ingin sampaikan kepada mobil komando bahwasanya rapatkan mobil komando di hadapan
Hitung Satpol PP di Kabupaten Buru ini. Mas Supir. Nah, jadi persoalan karena api sudah ada, maka semangat kita semakin berapi-api. Untuk itu, kami meminta kepada Bapak Bupati Buru agar segera menemui kami di sini. Jam kantor itu selesai jam 4 sore. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Mungkin jam untuk makan siang itu 1 jam saja. Tapi akibat kalau makan dari jam 12 sampai jam 1 ini sudah lewat daripada jam 1 jam. Maka dari itu kami meminta agar segera Bapak. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini, 2 November 2021. Terus update berita terbaru dari portal kami di www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami di Tribun Ambon. Saya Ajeng Atalaya beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok dan Almato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.